Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa kembali di Zoom Conference malam ini, yaitu Ahad malam Senin. Malam ini Zoom Conference mengambil tema IPB, yaitu informasi peluang bisnis. Jadi untuk sahabat MIM sekalian, nanti akan dijelaskan oleh Abah Noto, itu tentang bagaimana untuk meraih kesempatan bisnis melalui informasi-informasi yang disampaikan oleh Abah Noto. Seperti biasa, nanti ada waktu tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang belum jelas atau ada unek-unek atau ada usulan, dipersilakan untuk menyampaikan ke Abah Noto setelah diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Baiklah, karena waktu sudah masuk ke acara, untuk Abah Noto sebagai narasumber, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Monggo, Abah. Gimana? Sini, sini. Kanan itu sini. Oh iya, kanan itu sini. Berapa orang, Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan juragan Toyol teroris. Oh, gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat MIM yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Tahun ini Zoom yang keberapa? Saya harap lebih santai teman-teman. Ya, kita akan kupas sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sehingga nanti ada pemahaman yang pas bahwa bisnis itu beda dengan bis kota. Ya, bisnis itu beda dengan bis kota. Karena dalam bisnis itu nanti akan ada etika, akan ada moral di situ. Ada etika dan ada moral dalam bisnis. Sehingga bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan semangat yang luar biasa, dengan berharap penghasilan nanti banyak dan barokah, harapannya ke situ. Sengaja malam ini kita ngambil satu tema, IPB ya? Iya, IPB, informasi peluang bisnis kaya raya, begitu. Informasi peluang bisnis kaya raya. Kenapa saya katakan begitu? Sebenarnya hampir semua manusia itu punya potensi yang sama untuk meraih itu. Cuma terkadang kita tidak ada kesempatan untuk bisa ke sana. Siapapun bisa menjadi anggota dewan, siapapun bisa menjadi bupati, siapapun bisa menjadi gubernur, bahkan siapapun bisa jadi presiden. Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan. Cuma permasalahannya kesempatannya itu nggak ada dan kadang-kadang kita nggak ada kemauan untuk masuk ke sana. Nah, sama dengan bisnis, sama dengan bagaimana kita bisa kaya, bagaimana kita bisa kaya raya dan sebagainya, itu harus ada kesempatan. Saya kasih gambaran tadi di situ, ada saudara-saudara kita di sekitar kita, kanan kiri kita, itu yang secara ekonomi cukup.
cukup. Artinya nggak bingung. Kemudian ada juga di sekitar kanan kiri kita itu yang lebih, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Ada nggak? Bahkan ada yang cukup, ada yang lebih dari cukup. Kita perhatikan aja tetangga kanan kiri kita. Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah berguru kemana-mana, nggak usah katanya terus berguru ke Cina, enggak lah. Ya kan? Ada yang cukup, ada yang lebih dari cukup. Bahkan ada yang berlebihan. Sangat berlebihan, artinya ya lebih dari cukup, cukup dan cukup sekali. Tetapi di satu sisi, ada tetangga kita itu yang hidupnya sedang-sedang saja. Ada sedang-sedang saja, kemudian bahkan ada yang sampai kurang berkecukupan. Bahkan yang lebih tragis lagi, ada yang selalu berharap uluran tangan dari tetangga kanan kiri dan sebagainya. Coba jenengan amati di sekitar kita, itu kira-kira yang membedakan itu apa? Kenapa ada orang cukup, ada yang lebih dari cukup, ada yang berlebihan, ada yang sedang-sedang saja, ada yang kurang berkecukupan, bahkan ada yang berharap pada belas kasihan orang. Yang membedakan apa? Rata-rata teman-teman bilang nasib. Oh, nggak bisa bilang nasib. Ya memang nasibnya begitu. Ada yang bilang takdir. Ya memang takdirnya begitu. Misalkan begitu. Takdir itu apa yang sudah kita lalui. Yang belum, yang sedang, yang mau, yang akan, yang sedang mau akan, itu sama-sama nggak tahu. Jadi nggak bisa bilang, oh memang nasibnya dia lagi bagus. Itu takdirnya lagi bagus. Karena nanti ada beberapa kiat di situ. Ada yang bilang etos kerja. Nggak bisa juga. Ada orang yang berangkat pagi, pulang petang. Berangkat pagi, pulang petang. Kalau saya sebut biasanya anggota BP9. Jadi berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pinggang pegal-pegal, kena PHK pingsan. Itu ada. Tapi kurang cukup. Oh, sekolahnya Pak? Enggak juga. Karena sekolahnya dia tinggi. Tidak. Rezeki itu tidak ditentukan oleh ijazah. Ya. Tolong garis bawahi, rezeki itu tidak ditentukan oleh berapa tinggi kita sekolah, bukan. Sehingga kita harus optimis, Pak, saya sekolah cuma sampai SD. Saya tadi malam temuan saudara yang dia bilang saya itu SD aja nggak tamat, Pak. Tetapi maaf saya pernah investasi dan alhamdulillah tertipu 1 M katanya. SD nggak tamat. Masih bisa tertipu 1 M. Iya kan? Mungkin ada dijawab, ya karena SD nggak tamat. Bukan. Sekali lagi bukan. Nah makanya bapak-bapak, sahabat-sahabat yang punya anak, itu targetnya anak sekolah itu bukan nanti dia bekerja jadi apa. Tetapi motivasi yang paling utama itu adalah anak itu punya ilmu. Itu yang paling penting. Anak harus punya ilmu. Selain itu, udah pasrahkan aja sama Allah. Karena ijazah itu sebenarnya maaf, itu cuma menandakan bahwa
kita pernah sekolah. Pernah sekolah, pernah. Mana buktinya? Ini ijazah saya, kan begitu. Urusan rezeki tidak bisa begitu. Jadi nasib bukan. Takdir bukan. Kerja keras bukan. Ijazah bukan. Iya kan? Loh, terus kalau begitu gimana, Pak? Apa yang membedakan? Kenapa ada orang cukup, ada orang kurang cukup, ada orang berlebihan, super berlebihan, dan sebagainya? Itu yang membedakan. Anda bisa protes, nanti tak kasih waktu 3 menit atau 1 menit. Langsung protes, langsung nggak apa-apa. Yang membedakan orang itu bisa cukup, nggak cukup, berlebihan, dan super berlebihan, itu yang membedakan cuma satu, yaitu cara cari rezeki. Saya ulangi, yang membedakan orang itu mau cukup, nggak cukup, berlebihan, nggak berlebihan, itu cuma satu, cara cari duit atau cara cari rezeki. Ada yang protes? Sebelum saya lanjutkan, nggak apa-apa. Malu bertanya, nggak jadi tanya. Sepakat? Wah, ya sepakat. Ya. Yang membedakan cuma cara cari duit. Kalau Anda kepingin punya penghasilan misalkan, anggap aja 3 juta, jangan bertanya pada orang yang punya penghasilan 1,5. Kalau Anda kepingin punya penghasilan 10 juta, jangan tanya pada saudara, sahabat, kerabat, tetangga yang punya penghasilan 5 juta. Dia mesti akan marah. Kalau Anda kepingin punya penghasilan misalkan 20 juta, Anda jangan tanya pada mereka yang punya penghasilan 10 juta. Anda bisa dimaki-maki. Kenapa? Dia mesti akan ngomong, saya itu sudah kerja, membanting tulang, berangkat pagi, pulang petang. Oh, begitu kadang-kadang kan dia ngomong, kaki saya jadikan kepala, kepala saya jadikan kaki, kan kayang begitu jadi kan. Itu saja saya masih punya penghasilan 10 juta. Kok kamu mau bekerja kepingin punya penghasilan 20 juta? Jangan bermimpi. Dia mesti bilang begitu. Karena itu dulu kita alami. Iya kan? Sehingga kesimpulannya cuma satu itu. Bagaimana kita menemukan cara untuk cari duit. Ternyata cari duit itu ada caranya. Tidak harus kerja keras. Ya. Tetapi harus betul-betul kerja cerdas, apalagi ditambah kerja keras, dan yang paling penting kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Itu yang paling penting. Anda patok target, kemudian Anda mulai berpikir kerja cerdasnya bagaimana, iya kan? Kemudian ditambah kerja keras, ditambah kerja tuntas, kerja ikhlas, itu insya Allah hasilnya dahsyat. Nah, untuk mencapai itu, untuk mencapai posisi tadi itu, yang paling penting pertama adalah mindset kita yang kita rubah. Iya kalau berhasil, kalau tidak, iya kamu punya bakat, saya nggak punya bakat. Iya kalau untung, kalau rugi. Iya kan? Nah, mindset ini itu harus dirubah. Iya kalau bisa, kalau lebih dari bisa. Iya kalau untung berlimpah-limpah. Bukan iya kalau untung, kalau rugi. Jadi ada perasaan pesimis. Sunatullah itu ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada panas, ada hujan.
Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada penjual, pasti ada pembeli. Pasti, pasti. Jadi ini harus tanamkan dalam benak kita, dalam pikiran kita harus optimis. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Toh, maaf, saya kemarin ketemu teman, saya kemarin sempat cerita, yang dia ngajar di salah satu perguruan tinggi. Saya guyaninya, dia apa kabarmu? Alhamdulillah, sehat rohani, jasmani, ekonomi. Saya bilang begitu. Jadi saya suka itu kalau ditanya begitu. Jadi bagaimana positif pikiran saya itu mesti begitu. Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Wah, ini penting, rohaninya sehat, jasmaninya sehat, ekonominya sehat. Kemudian saya tanya, kamu gimana? Just begini ini. Sehingga dia saya gusoni, untung aku dulu nggak jadi dosen seperti kamu, aku bilang begitu. Kalau aku jadi dosen bisa pusing kayak kamu, aku bilang begitu. Nah ternyata, iya kan, ijazah itu nggak menentukan. Ya, tidak ditentukan oleh ijazah. Bahkan saya pernah lihat, mungkin kalau seusia-usia saya itu masih dulu fenomenal itu ada orang Madura namanya Haji Sukri Adenan. Itu juragan besi tua yang ada di Surabaya. Ya, juragan besi tua yang ada di Surabaya, yang termasuk di Jember ini dia punya perumahan, saya tahu itu. Itu SD nggak tamat. Bahkan saya pernah waktu pertama pindah di Probolinggo, kita bangun, kemudian butuh paving. Setelah itu saya datang ke seorang pembuat paving, kebetulan yang memang yang punya yang ibu-ibu itu. Kemudian saya beli paving sekian ratus meter, saya kasih DP, saya kasih uang muka, kemudian saya bilang sama ibu itu, Bu, tolong buatkan kwitansi, saya bilang begitu, tanda terima. Jawabannya apa? Sudah ditulis sendiri aja katanya. Loh Bu, gimana? Saya nggak bisa nulis katanya. Kalau sampean minta kwitansi, sampean tulis sendiri. Saya nggak bisa nulis, saya nanti cap jempol katanya. Itu begitu luar biasanya ibu itu. Itu terinspirasi benak saya. Ya. Jadi sekali lagi, rezeki itu nggak ada nasib. Nasib itu yang sudah dilalui, takdir itu yang sudah kita lalui, yang akan. Makanya saya katakan, sejarah itu apa yang sudah terjadi. Nah sekarang ini kita akan mencetak sejarah ke depan. Kita akan dikenang sebagai apa? Kita akan dikenal sebagai pejuang, kita akan dikenal sebagai pecundang, itu tergantung sama kita. Tergantung sama diri kita. Bukan pada orang lain. Bukan pada orang lain. Ya. Ini mindset awal yang harus ditanam bahwa kita insya Allah bisa. Kalau kita punya keyakinan bisa. Itu namanya positive thinking. Kalau orang Banyuwangi dulu saya punya rekanan dulu. Iya Pak Nyoto, positif itu thinking karena iya benar. Karena goal itu setting, aku bilang begitu. Ya. Jadi intinya sebenarnya Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya. Kita harus betul-betul husnudon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Oh, kita dilahirkan sama, ya kan? Jenengan lahir juga nangis, saya juga nangis. Orang yang kaya-kaya itu dulu juga lahirnya nangis. Bahkan kalau guyananya itu kecuali keluarga raja yang ada di Brunei, keluarga raja yang ada di Saudi, keluarga raja yang ada di Emirat Arab itu kalau begitu lahir dia tertawa. Karena apa? Begitu lahir anak itu sudah dijamin oleh kerajaan, ada uang,
subsidi kalau saya pernah dengar itu 1 juta real. Lahir itu 1 juta real. Jadi kalau uang sini ya sekitar hampir 3 M. Pendidikannya sudah dijamin, rumah sudah punya, kendaraan sudah ada jatahnya itu dari kerajaan, itu keluarga raja. Nah sementara kita akhirnya enggak, makanya kalau jenengan itu, kalau guyonannya itu begini, kalau sambang bayi itu bisa dilihat tangisnya bayi. Kalau nangisnya kepiar itu berarti orang tuanya itu sengsara betul itu. Iya kan? Anak saya dulu itu nangisnya itu kepiar semua itu. Anak saya itu. Jadi tiga-tiganya itu saya masih ingat betul itu zaman segitu, itu 25.000 kita ke bidan itu. 25.000. Jadi 3 anak saya itu dulu waktu lahir itu di bidan, itu biayanya cuma 25.000. Ini anak saya mungkin dengarkan semua, ikut semua ini. Tapi mudah-mudahan dia nggak apa-apa. Ini motivasi aja. Bahkan saya sangat teringat betul pada saat itu, begitu apa namanya, biasanya kalau di bidan itu hari ini melahirkan, besok baru disuruh pulang. Karena masih ada perawatan. Kemudian begitu besoknya mau pulang, istri saya ngomong, "Bah, besok sudah boleh pulang." "Oh ya tenang," aku bilang begitu. "Nanti sore pulang." Padahal Masya Allah kita nggak punya duit mau nebus 25.000 itu. Nggak punya duit. Tetapi saya punya keyakinan yang sangat tinggi Allah akan kasih rezeki. Saya akan terima sahabat-sahabat, ayo kita diskusi. Ya kan? Dan yang paling penting pada saat kita aktivitas itu, yang paling penting, yang muslim, atau itu agama lain, misalkan, semua saya pikir sama. Kalau di Islam itu apa? Aktivitas kita, itu dimensinya, itu harus dimensi ibadah. Jadi kalau perlu setiap tarikan nafas, detak jantung, bahkan denyut nadi itu dimensinya adalah ibadah. Ya. Jadi kewajiban kita itu adalah ibadah. Bekerja itu amal soleh. Kemudian rezeki itu bonus dari Allah. Yakin mesti dapat. Makanya saya sampai hari ini saya masih sangat-sangat optimis di program PPKM, program percepatan kepemilikan mobil. Saya masih punya keyakinan minimal 3 orang bisa meraih. Meskipun saya punya target sampai hari ini, saya masih punya target 7. Harus 7 orang. Sehingga kalau dikatakan itu orang yang paling menyesal kalau sampai nggak ada yang dapat mobil itu saya. Kok bisa program semudah ini nanti nggak bisa dapat mobil begitu? Ya kan? Termasuk di program PPKKMM, program percepatan keberangkatan ke Mekah dan Madinah, itu paling nggak kita punya target minimal 45 orang. Dan ini besok insya Allah kita umumkan. Batasannya itu sampai Januari insya Allah itu 4 bulan. Kita akan terus berupaya bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Harapannya nanti bisa sama-sama kita ke sana, kita talbiyah di sana, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, begitu. Iya kan? Harapannya ke sana. Nah, kembali ke konsep dasar tadi itu, bahwa yang membedakan ini semua itu cuma satu, harus sepakat, yaitu cara cari rezeki. Kalau Anda kepingin punya penghasilan 50 juta, belajar sama orang yang punya penghasilan 50 juta. Kalau Anda kepingin punya penghasilan 100 juta, Anda harus belajar pada mereka yang punya penghasilan 100 juta. Itu harus. Ini di sini ada ini. Ada mana sih anak Banten itu? Ada anak Banten datang ke sini tuh. Saya bilang, jangan pulang
sebelum Anda yakin, aku bilang begitu, bahwa Anda bisa punya penghasilan minimal 8 digit. Aku bilang begitu dong. Harus minimal 8 digit. 8 digit itu berapa ya? 10 juta lah. Iya toh? Ya minimal 10 juta kan lumayan kan? Kita ayo diskusi. Saya nggak akan tutup-tutupi. Iya kan? Nggak akan tutup-tutupi. Ya, sepakat ya? Jadi yang membedakan itu adalah cara cari duit. Dan dari situ mental kita ini harus dibenahi. Kita harus betul-betul husnudon sama Allah. Kita harus betul-betul punya prasangka baik sama Allah. Wajib. Nggak bisa nggak. Motivasinya harus di situ. Nanti saya kalau punya rezeki, kenapa kamu kejar rezeki terus ya? Untuk beramal. Untuk beramal soleh kan begitu kan jadinya kan? Dengan punya rezeki kita bisa nyekolahkan anak kita. Dengan punya rezeki kita bisa infak. Dengan punya rezeki kita bisa sodako. Dengan punya rezeki kita bisa pergi ke Baitullah. Itu semua butuh rezeki. Nah kalau itu sudah ditanam dalam diri kita, insya Allah itu Allah akan bukakan. Apalagi kalau ditambah apa? Saya katakan naikkan plafon rezekimu, plafonnya dinaikkan dari 7 juta ke 10 juta, dari 10 ke 15, dari 15 ke 20. Naikkan plafon, jangan takut buat target. Tetapi diimbangi dengan apa? Upgrade ketakwaan. Takwa kita di-upgrade. Iya kan? Sama Allah. Kadang-kadang kita itu enggak. Ya maaf, yang bagi rezeki itu Allah, minta sama Allah, tetapi lari dari Allah. Semakin menjauh harusnya semakin mendekat. Kalau kepengen dikasih banyak semakin mendekat. Semakin mendekat. Kuncinya di situ aja. Ya kan? Kalau gitu itu kita lakukan, makanya disebutkan kamu harus takwa. Baru ada jalan keluar, baru ada rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Itu pasti. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Pasti. Nggak mungkin sulit terus, kan begitu. Pasti ada kemudahan. Nah, sehingga kalau begitu nanti positif, kita sudah ada mental positif dalam situ, kalau ada ujian, itu adalah dalam rangka pendewasaan. Berarti kalau ada orang hidupnya landai-landai aja, itu berarti dia nggak sekolah. Tetapi kalau orang itu sekolah, mesti ada ujian. Bagaimana ujian itu kita terima dengan perasaan ikhlas, dengan perasaan ridho, dan perasaan pasrah. Sehingga kalau saya katakan, pada saat Anda menerima ujian, itu harus diterima dengan perasaan ikhlas, kemudian lepaskan dengan senyuman. Wah, mana mungkin Pak bisa? Bisa. Menerima ujian dengan ikhlas, kemudian dilepas dengan senyum. Ya. Karena dari situ akan muncul itu nanti energi-energi positif yang ada dalam diri kita, sehingga bagaimana nantinya kita bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan, ancaman menjadi peluang. Ya. Jadi saya ulang, bagaimana nanti kita bisa merubah kelemahan ini menjadi kekuatan, kemudian ancaman ini akan menjadi peluang. Itu real. Sama dengan maaf begini. Kantor kita ini di Tegalan. Pada saat kita bangun orang di sini, saya nggak ada saudara di sekitar sini, nggak punya. Kita bangun udah Bismillah aja bangun deh. Kita mau siar di sini, kita mau berbuat baik di sini, kita mau kalau bahasa saya itu mengelola alam. Jadi orang Nimro itu bersatu dengan alam.
Tapi kalau orang Zeus itu bisa mengelola alam. Sehingga kita bukan cuma bersatu, tapi bagaimana kita bisa mengelola. Dengan tujuan, niatnya cuma satu. Mau di Bangsal, mau di Tegalan, mau di Banyuwangi, mau di Medan, mau di mana, itu semua bumi Allah. Di situ Allah pasti kasih rezeki. Kita di Tegalan. Sehingga orang apa? Ngomong, nggak mungkin akan ada orang datang ke situ. Itu negatifnya begitu. Tetapi saya bilang, ini unik, aku bilang begitu. Perusahaan-perusahaan itu biasanya di pinggir jalan. Perusahaan-perusahaan, ini kan saya katakan, MIM ini perusahaan multinasional dari Tegalan untuk Indonesia. Di Tegalan. Ya, kita di Tegalan. Biasanya perusahaan dari Jakarta. Nah sekarang dibalik, dari daerah ke Jakarta. Ini ada orang Banten ke sini, kan lebih dekat ke Jakarta. Apa? Unik begitu. Jadi bagaimana merubah kelemahan ini menjadi kekuatan. Bahkan saya kemarin guyonan sama teman-teman. Ini guyonan tapi nanti insya Allah akan kita lakukan. Pada saat semua bangunan ini nanti selesai, saya akan move di Facebook, di Instagram Mas ya. Apa? Instagram ya. Wong desa itu repot. Enggak ngerti Instagram apalagi itu namanya. Ya, Facebook terus apa? Telegram ya. Beda itu. Oh, beda. Nanti kalau udah selesai semua pada tahapan terakhir nanti kita bisa ngomong. Kita move di situ semua dijual kafe Sako. Oh, pakai drone begitu saya disetting dulu dengan beberapa kelebihan seharga 25 miliar. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Orang mesti penasaran. Kafe seperti apa 20 miliar, 25 miliar. Kan begitu jadinya. Sehingga minimal orang datang. Oh, pantesan begitu. Jadi tergantung sama kita bagaimana mengupgrade tempat itu. Sehingga barang murah itu bisa menjadi mahal kalau kita bisa upgrade. Ya. Nah, sepakat bahwa yang membedakan orang itu mau kaya, super kaya, cukup, berlebihan, kekurangan dan sebagainya itu adalah cara cari duit. Nah, sekarang pertanyaannya, mau cara cari duit yang seperti apa? Kemarin saya udah bahas, rata-rata saudara kita, sahabat kita, teman kita, bahkan mungkin anak kita, itu semua kepingin jadi pegawai. Nah, sekarang kita lihat, berapa banyak tetangga kita, berapa banyak saudara kita, berapa banyak kerabat kita yang jadi pegawai dan kita lihat kehidupannya. Iya kan? Bahkan saya pernah bagi karyawan, pegawai dan sebagainya, gaji itu saya bagi 4. Ini nggak nyindir komandan saya. Di sini ada komandan. Ternyata komandan juga setuju waktu itu. Tapi komandan itu beda. Gajinya selalu penuh katanya karena dia ada bisnis sampingan. Ya dan orangnya di mana? Oh di situ. Iya. Tapi kan nggak ada. Tak rasa nih orangnya ada. Jadi karyawan itu gajinya itu ada yang terima penuh. Yang pertama, gaji 5 juta bawa pulang 5 juta. Biasanya dia punya bisnis. Ada yang 5 juta bawa separuh, tinggal 2,5. Dipotong angsuran motor sama KPR. Kredit kepemilikan rumah. Yang di situ dia harus membayar 20 tahun. Ya kan? Jadi 5 juta tinggal 50%. Tetapi tidak sedikit, bahkan saya katakan ada, yang gaji 5 juta nggak bawa duit. Ada nggak? 0. Saya punya teman seperti itu. Bahkan ada, entah itu banyak atau enggak, kalau di daerah sana itu banyak ternyata teman-teman saya yang begitu. Banyak itu artinya lebih dari 10 yang saya temui. Itu gaji 5 juta dia harus nambah sampai 1 juta. Karena utangnya dia itu lebih besar daripada pemasukannya. Ya. Itu pertama karyawan. Kemudian kedua, berarti untuk masuk ke sini
Itu jelas nggak mungkin. Itu kesimpulan saya waktu itu begitu. Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin harus jadi karyawan, karena nggak akan bisa. Apalagi dengan persaingan semakin ketat dulu waktu kita zaman kuliah. Jadi jelek-jelek ini pernah kuliah, meskipun nggak selesai. Ya kan, sehingga kalau saya bisa bilang gini, ya alhamdulillah saya dulu kuliah nggak selesai, aku bilang begitu. Kalau saya kuliah selesai, mungkin nggak seperti ini kan jadinya begitu positifnya. Kemudian yang kedua adalah jadi petani. Ya, petani itu hitungan saya minimal harus punya 5 hektar. Dengan asumsi 1 kali panen tanam padi atau jagung dapat 8 juta. 8 juta kali 3 berarti 24 juta. 24 juta kali 5, 120 juta 1 tahun. Dibagi 12 bulan 10 juta per bulan. Itu baru cukup. Kalau punya anak 3, yang 1 kuliah semester 4, yang 1 masuk semester 1, yang satunya anak SMA kelas 2 misalkan. Itu cukup. Sekarang listrik berapa? Ya kan? Kalau misalkan sekarang kita ditanya, sekarang ini hidup ini semakin mudah apa semakin susah? Kebutuhan produk barang-barang ini semakin murah apa semakin mahal? Ya kebetulan kita bangun itu harga besi itu setiap hari naik. Terus saja. Ya, tapi kita tenang-tenang aja. Punya duit, enggak meskipun nggak punya duit, yang penting terus bangun. Nah, dan yang ketiga itu adalah Anda jadi pedagang. Coba aja dengan amati, berapa banyak orang di sekitar Anda? Enggak banyak, Pak. Ya karena yang minat jadi pedagang itu sedikit. Karena yang minat jadi pedagang sedikit. Makanya saya kalau ngomong sama anak saya, mumpung belum banyak orang yang paham bahwa berdagang itu enak, kamu harus berdagang. Karena semakin lama orang dagang akan semakin senang setelah tahu. Kamu berdagang aja dulu. Sehingga tiga-tiganya anak saya itu nggak ada pilihan. Jadi begitu lulus ijazahnya kita ambil, kemudian kamu tinggal satu, pilihanmu cuma satu, dagang. Jadi nggak ada pilihan. Ya. Nah, itu berdagang itu di situ. Nah, permasalahannya sekarang kita bilang, Pak, saya nggak ada bakat. Nggak ada bakat dagang. Loh, yang tahu bakat sama enggak itu sebenarnya apa sih? Makanya orang itu harus dipaksa, terpaksa, biasa. Jadi pertama dipaksa. Kemudian dia akan melakukan secara terpaksa, lama-lama biasa. Contoh misalkan, kalau Anda sering ke Solo, Anda sering ke Beringharjo, Jogja misalkan, itu kuli panggul itu rata-rata ibu-ibu. Bukan bapak-bapak. Saya kalau melihat di sana itu kadang-kadang saya neteskan air mata. Di mana suaminya ini? Tapi di satu sisi saya ngomong, ya Allah luar biasa ibu-ibu. Mungkin karena tuntutan, sehingga dia mengangkat beban yang berat cuma dengan sewek begitu. Dipanggul sama dia. Dia terpaksa pertama. Dipaksa dia dengan keadaan, kemudian dia akan melakukan secara terpaksa, lama-lama biasa. Nah sehingga apa? Suka nggak suka, setelah kita yakin bahwa yang membedakan adalah cara cari duit, kemudian ada 3 pilihan antara menjadi karyawan atau pegawai atau menjadi petani. Kalau Anda nggak bisa jadi karyawan, misalkan tinggal 2, jadi petani, harus petani punya berapa? Sawah. Nah kalau sudah nggak ada, akhirnya cuma satu pilihannya, tinggal jadi pedagang. Atau bisnis. Ya, jadi pedagang atau bisnis. Bisnis apa? Bisnis apapun. Mau kulak sengon, mau kulak apa, dan sebagainya. Nah, itu kesempatan. Ya, kesempatan. Ya paling enggak kita mau lah, puas. Sedikit kerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas itu selama 5 tahun atau 2 tahun. Tetapi di sini itu ada yang 3 bulan itu udah dapat sekitar
8 digit. Dan di depannya 6. Lumayan ya. 3 bulan di meme. Anaknya masih muda, ganteng lagi. Kalau dia ada di sini, dia tertawa itu. Saya nggak sebutkan namanya, karena itu rahasia saya dan mereka. Itu 3 bulan, itu sudah dapat sekitar 8 digit. Yang insya Allah sekitar depannya 6 lah, kan lumayan. 8 digit berarti kalau 6 itu kan 60 juta. Padahal itu baru permulaan. Baru 3 bulan. Bagaimana nanti kalau sudah 6 bulan? Bagaimana kalau nanti 1 tahun? Iya kan? Adanya letuk. Biasanya teman, iya kalau perusahaan misalkan masih berdiri, nggak ada ceritanya perusahaan berdiri mau mati. Saya berdiri tahun 2021, nanti tahun 2023 saya akan bangkrut. Nggak ada. Itu kemarin ada salah satu sahabat yang tanya begitu. Iya kalau masih ada 1 tahun lagi, saya jawabnya sederhana aja. Saya punya keyakinan yang sangat tinggi, pada saat Anda itu sudah dipanggil sama Allah, perusahaan ini masih ada, aku bilang begitu. Karena apa? Kita akan terus inovasi. Pada saat kita sedang, pada saat mereka akan, kita sedang. Pada saat mereka sedang, kita sudah. Pada saat mereka sudah, kita akan memulai sesuatu yang baru. Karena konsep saya, itu nggak ada kata pensiun. Saya akan terus berkarya, saya akan terus berkarya, saya akan terus berkarya. Selama nafas ini masih melekat, saya akan terus berkarya. Jadi mencari bekal hidup dan bekal mati. Jadinya kan begitu kan. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Nah kembali ke yang awal tadi, tinggal ada 3 pilihan. Mau jadi karyawan, mau jadi petani atau pedagang. Nah kemudian muncul, Pak mau dagang nggak punya modal. Bahkan hasil pengamatan saya, hasil pengamatan sementara di grup PSBB dan yang sejenis, PSBB dan yang sederajat, itu kenapa banyak orang tidak berhasil di sini, itu karena apa? Dia cuma mau coba-coba. Itu yang pertama. Cuma coba-coba. Alah lumayan beli kacamata. 100.000 bisa dibuat seumur hidup. Oh sudah nggak rugi, coba-coba. Kemudian cerita sama 2 orang, 3 orang, 4 orang, semua nggak ada yang mau langsung ngomong, wah ternyata susah. Saya udah cerita sama banyak orang, nggak ada yang mau. Berapa orang yang diceritain? 5. Cerita sama orang 5, dianggap sedunia udah nggak ada. Sa'i itu 7 kali dari sofa ke Marwah. Baru muncul Zam-Zam. Saya kemarin udah cerita, di terminal di sini, Jember itu ada Tawangalun namanya. Coba perhatikan pedagang asongan yang keluar naik turun bis, begitu bis parkir dia akan naik, dia akan ngomong kacang permen, aqua, roti, nggak ada yang beli, 54 orang penumpang, turun dia. Bis berangkat datang kemarin lagi, dia naik kacang, minuman, jeruk, roti, nggak ada yang beli, dia turun. Habis berangkat, datang lagi, naik lagi. Tapi coba perhatikan, sore hari, mereka dengan senyum bahagia, barangannya di tentengannya udah habis, dia pulang. Karena apa? Keyakinan yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini yang harus ditanam. Jadi tidak ada kamus gagal dalam diri seorang pejuang. Loh, kita ini berjuang untuk keluarga. Ya kan? Karena berjuang untuk keluarga ini yang jelas mulia. Kalau toh itu kalah, itu tidak akan terhina. Kalau saya ngomong sana, teman-teman itu begitu. Pejuang itu kalah tidak terhina, menang pasti mulia, karena menyerah itu bukan pilihan. Nggak ada kata menyerah itu. Saya punya keyakinan yang sangat tinggi di sini. Iya kan? Saya kepingin teman-teman datang ke sini sama keluarganya, begitu kan? Kita diskusi, cerita tentang apa namanya
masa depan, dan depannya masa depan. Jadinya begitu nanti. Kita bicara iman, kita bicara ilmu, kita bicara ikhwan, kita bicara income, kita bicara infak di sini. Nantinya. Nah, kembali ke modal, rata-rata pikiran pertama kita adalah modal. Padahal modal yang paling sangat berharga itu adalah kepercayaan. Saya tadi mengatakan bahwa rata-rata orang masuk di perusahaan PSBB dan yang sederajat dan yang sejenis itu mau coba-coba pertama. Kesimpulan pertama, ini jenengan amat, jenengan evaluasi, nanti dengan brainstorming, kenapa jaringan tidak berkembang? Gitu kan? Bahkan ada yang cuma mau cari data. Kok tahu Pak Yoto? Tahu, saya hampir setiap hari dapat WA, ditawari bisnis, saya cuma jawab ikut, aku bilang aja. Kamu datang ke kantor, prospek saya, aku bilang begitu. Kita akan bicara realistis. Kemudian yang kedua, saya katakan, kenapa banyak pedagang, ini harusnya tidak terjadi. Harusnya tidak terjadi pada seorang pejuang, seorang pedagang yang tangguh. Modal atau belanja yang dikeluarkan terlalu kecil. Sehingga motivasi awal dia masuk, belanja 100.000, kalau toh nggak berkembang, saya udah dapat kacamata. Iya kan? Ada yang belanja 500.000. Saya nggak berkembang juga nggak apa-apa. Saya udah pakai food support, saya udah pakai strikeman, saya udah pakai kopi, udah cukup impas. Jadi yang pertama itu dia itu coba-coba, bilang nggak punya modal itu. Iya kan? Dan yang kedua, modal yang dimasukkan atau belanja yang dikeluarkan itu terlalu kecil. Coba hari ini seandainya saya boleh menggunakan kata seandainya, sahabat semua tiba-tiba punya duit 10M, bangun toko habis 5M, isinya 3M, selama 3 bulan nggak ada pengunjung, ditutup apa dibuka terus? Ya mesti dibuka, karena modal yang ditanam sudah besar. Rata-rata karena kapitalnya itu terlalu kecil sehingga mudah menyerah. Harusnya tidak terjadi begitu. Iya kan? Saya sampai hari ini tuh masih bangga. Kalau saya ditanya itu, kalau teman-teman saya ke Probolinggo itu, wah rumahmu bagusnya, enggak biasa. Habis berapa ini? Aku dulu beli rumah ini cuma 600.000, aku bilang begitu. Karena waktu itu apa? Kita belanja 600.000, dapat untung, dapat modal, dapat bonus, kita kumpulkan jadi rumah. 600.000. Iya kan? Apakah nggak mungkin di sini Anda cukup belanja, Anda sebagai konsumen, iya kan, menjadi konsumen yang selama ini menghabiskan uang, itu bagaimana dengan PSBB ini kita menjadi konsumen sekaligus akan menjadi sumber penghasilan. Caranya ya di PSBB, konsepnya apa? Cerita, mau cerita. Anda seorang ahli spesialis misalkan, spesialis penyakit dalam, mulai dalaman yang paling atas sampai dalaman yang paling bawah, ahli, atau mungkin Anda satu-satunya di Jember, atau satu-satunya di Indonesia, tiba-tiba Anda nggak buka praktek. Pertanyaan saya, ada yang datang? Nggak ada. Sama dengan Anda punya barang. Anda nggak mau cerita manfaat produk itu. Ada orang yang tanya, nggak mungkin. Apalagi ditanya, sekarang bisnis apa? Ini daripada nganggur. Diajak temen ini, jualan kopi. Begitu kan? Daripada nganggur, ini diajak temen, jualan apa? Zipro. Kok daripada nganggur? Jadi jangan pakai daripada. Anda harus fokus di situ. Iya kan? Jadi yang kedua tadi, modal yang dikeluarkan terlalu kecil. Yang pertama coba-coba, memang sering saya katakan dalam training, ya kan?
Saya sering ngomong begini. Mas, orang kehilangan uang 500.000, itu bisa miskin nggak? Wah, ya enggak lah, Pak. Menyesal nggak? Ya menyesal, Pak. Begitu. Kira-kira yang nemu bisa kaya nggak? Wah, ya enggak lah. Paling 500.000 buat beli bensin, buat makan bakso, makan sate udah habis 3 hari. Kan begitu. Punya 500.000 aja yang nemu nggak akan menyesal seumur hidup. Dan yang kehilangan, yang nemu juga tidak akan kaya raya. Nah sekarang pertanyaan saya, Mas, kehilangan uang 100.000 bisa miskin nggak? Wah enggak. Tapi bisa kaya raya nggak yang nemu? Enggak juga. Ini kan 100.000 yang kehilangan nggak menyesal, nggak akan jadi miskin, yang nemu nggak akan kaya raya. 500.000 yang kehilangan juga tidak akan menjadi fakir miskin, yang nemu juga tidak akan kaya raya. Iya kan? Nah sekarang kalau ada satu usaha yang Anda cuma dengan belanja 500.000 merubah pola yang selama ini belanja selalu menghabiskan uang, bagaimana belanja menjadi sumber penghasilan, dan Anda bisa kaya raya, Anda bisa berlimpah-limpah, mau nggak kira-kira? Jangan 5 juta, 10 juta kita bisa kasih resep. Wah kan cuma resep Pak prakteknya. Loh, kita bicara 5 juta, 10 juta karena kita udah pernah praktek. Dan sampai hari ini kita masih praktek. Ini bukan teori. Ini kisah nyata yang dikisahkan Nyoto. Iya kan? Anda bisa punya penghasilan 5 juta itu. Yang penting Anda punya kemauan. Punya kemauan, bukan punya kemampuan. Ada orang punya duit nggak bisa kerja, ada orang bisa kerja nggak punya duit. Sinergi, bekerja sama. Selama ini kita baru sama-sama bekerja. Ini bekerja sama. Makanya saya katakan tidak ada uplin, tidak ada dunlin. Apalagi daun lain, itu hindari. Terjadi pertengkaran banyak, itu kalau sudah bermain begini ini, kalau seorang bapak-bapak tiba-tiba cari daun lain nggak nemu, pulang bawa daun lain. Wah itu piring bisa melayang itu. Iya kan? Piring bisa melayang. Jadi sahabatku, yang paling penting adalah mindset kita itu harus dirubah, bahwa kesimpulannya adalah Anda mau seperti apa itu tergantung bagaimana cara carinya. Meskipun nanti, ini orang sering bilang kontradiksi, nanti ada resepnya juga. Anda harus berani membuat target, tapi jangan berpikir cara. Wah, ya apa sih Pak begitu kan? Kadang-kadang kan orang tadi cara cari duit. Sekarang kita bicara target, nggak boleh berpikir cara. Sama dengan begini, kita sering fokus pada pengeluaran. Banyak nggak orang yang fokus pada pengeluaran? Banyak nggak? Oh banyak. Wah pengeluaran semakin besar. Kebutuhan semakin besar. Itu salahnya. Anda jangan berpikir pengeluaran. Kebutuhan itu harus dipenuhi. Bukan pengeluaran Anda yang besar, tetapi pemasukan Anda yang kurang. Rumusnya cuma itu aja. Iya kan? Wah pengeluaran besar, bukan. Pengeluaran itu kalau kebutuhan itu ya imbang. Lu namanya anak sekolah, namanya bayar listrik, bayar bayar telepon, kebutuhan makan, itu pengeluaran wajib. Iya kan? Kita sudah tahu ini pengeluarannya berapa. Bukan pengeluaran ini yang besar, tetapi pemasukan Anda yang kurang. Ya, sampai sini dulu sebelum saya bahas tentang bagaimana Anda bisa, kalau kepingin tahu, dapat 5 juta dalam bulan pertama. Bahkan saya katakan, tadi ada salah satu teman yang tahu Jojo, mau nggak? Ini rata-rata teman-teman ini masuk di jaringan ini coba-coba. Ya kan, kemudian kedua, karena kapital yang dikeluarkan itu terlalu kecil.
Ya paling 1 juta, apa 100.000, 500.000. Mau nggak sekarang? Nanti kalau saya mulai keluarkan sistem komisi referensinya aja, itu 415.000, aku bilang begitu. Kalau saya katakan misal, jangan kemana-mana, sini dulu, tak suruh ngomong. Oh, ya, jangan lari dulu. Terus Mas. Ya begitu ya, sahabatku. Jadi yang jelas, sebelum saya masuk ke session percuma saya teruskan kalau jenengan nanti nggak paham, intinya mindset kita. Intinya mindset kita itu harus dirubah, ya kan? Bagaimana merubah kelemahan menjadi kekuatan, merubah ancaman menjadi peluang, kemudian harus positive thinking. Itu adalah husnudon sama Allah. Jenengan mau ikut training yang the secret itu, mau training SWOT, training ZOP dan sebagainya, itu intinya cuma satu, husnudon sama Allah. Punya prasangka baik sama Allah, kemudian cari motivator yang paling kuat. Kalau saya jujur, motivator saya yang paling kuat itu sekarang cucu-cucu saya. Cucu saya itu, wah kalau saya ketemu itu seneng gitu saya. Itu motivator yang paling kuat sama saya. Kalau anak saya kan udah bisa cari rezeki sendiri. Tinggal cucu-cucu saya nih yang jadi kuat. Alhamdulillah cucu mau 7. Ya saya pikir itu dulu. Sebelum session berikutnya, ada pertanyaan, paham yang saya jelaskan? Monggo, silakan dibuka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menarik saya mau tanyakan itu yang Pak Nyoto tadi bilang dalam waktu 3 bulan bisa berpenghasilan 8 digit. Itu mereka menjalankan dengan online atau offline? Mau Mbak jelaskan bagaimana cara supaya bisa mendapatkan 8 digit itu? Terima kasih. Jadi mau jalankan online apa offline misalkan begitu? Tidak, maksudnya pertanyaannya yang apa? Yang tadi itu yang mendapatkan 8 digit itu dalam waktu 3 bulan, caranya dia lewat online atau lewat offline? Cara yang dia jalankan apa? Secara online atau offline? Ya, saya tahu beliau dua-duanya dia lakukan. Online dia lakukan, offline dia lakukan. Iya kan? Sebenarnya kunci, kalau selain kunci apa ya? Saya pernah bilang begini, kalau Anda kepingin berhasil, kalau Anda kepingin sukses di program PSBB, atau di programnya sederajat, itu pesan pertama saya, ingat, ini harus membawa pulpen ini, pesan pertama, Anda harus cerita sebanyak-banyaknya pada banyak orang. Pesan pertama. Pesan kedua, ingat pesan pertama. Apa? Anda harus cerita sebanyak-banyaknya pada banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat pesan pertama. Apa? Ya tetap Anda harus cerita sebanyak-banyaknya. Pesan ketiga, jangan lupa pesan nomor 2. Apa? Ya cerita. Pesan keempat, lakukan terus pesan nomor 3. Apa? Ya cerita. Pesan kelima, tidak ada kata menyerah dalam melakukan pesan nomor 4. Maaf ini. Ini sebagai motivasi aja. Sebagai motivasi. Saya pernah bermain di jaringan tahun 2006 sampai 2009. Itu saya pernah menikmati hasil di tahun kedua sampai tahun ketiga. Jadi 2007 sampai 2006 berarti 2007 sampai 2009. Itu saya punya penghasilan 9 digit bulan.
Dan itu saya nikmati 2 tahun. Di samping itu saya masih bisa, wah maaf namanya motor HP itu kayak dolanan kita. Iya kan? Apa artinya? Target. Makanya saya katakan cara cari duit. Anda prospek semua kenalan itu harus diinventarisir. Anda ceritakan di situ. Nah, nanti di sini kita baru bicara bagaimana teori merekrut. Iya kan? Bagaimana kita teori merekrut. Kadang-kadang saya sampai hari ini kepingin kembali ke pelajaran tahun 86. Tahun 88 pada saat kita di permainan jaringan itu dulu, konsep di jaringan itu 4S 1D. Ada selling, ada sponsoring, ada schooling, ada servicing, ada duplicating. Kita harus selling. Loh kalau sekarang 100.000 kenapa harus mikir selling? Karena kita nggak ada tupu. Nah kemudian setelah itu sponsoring, cerita. Terus ceritakan. Nah kemudian di situ setelah itu apa? Servicing. Selling, sponsoring, service. Orang konsumsi minimal setelah minum kopi ditanya, maksimal 2 kali 24 jam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana mas? Setelah minum kopi, wah, kalau saya lihat ini, kalau saya dengarkan suaranya kok beda dibanding sebelum minum kopi. Nah, begitu kan? Ini ada resep yang lebih bagus lagi begitu. Tetapi khusus untuk mereka yang sudah punya surat nikah. Kalau nggak punya surat nikah, nggak akan kita kasih resepnya. Begitu. Jadi itu bisa dilakukan secara online dan bisa dilakukan secara offline. Bapak, nggih? Gitu. Sebenarnya kuncinya sederhana. Kalau saya katakan, kalau Anda sponsor, Anda referensikan 10 orang di kiri, 10 orang di kanan, ini komitmen, ya, komitmen. Saya tak berdiri sebentar, ya, Mas bisa pakai ini, Mas. Kok sudah sih? Oh, pakai ini dan. Begini kan ya? Halo? Oh iya. Ini contoh. Anda. Intinya di PSBB itu Anda belajar. Saya katakan langsung aja ambil paket kaya raya. Baca besarnya 500.000. Kalau ambil food support itu nanti dijual akan paku 750. Padahal kalau bahasa sederhananya itu sebenarnya begini. Anda belanja 750 cukup bayar 500. Ada nggak begitu? Ya, itu PSBB. Nah setelah itu Anda referensikan. Pada saat di sini ada paket kayu. Di sini ada paket kayu. Di paket kaya, ini ada 2 komisi. Satu komisi referensi 25.000. Kemudian komisi sharing omset maksimal. Sharing omset itu jatahnya adalah 25.000. Kemudian di raya, ini ada komisi referensi 60.000. Ada sharing omset itu 40.000. Kemudian ada matching, pembinaan. Pembinaan itu generasi pertama Anda akan dapat 15%, generasi kedua dapat 10%, kemudian generasi ketiga Anda akan dapat 5%, generasi keempat Anda akan dapat 5%. Ngitungnya dari mana? Ini totalnya 35%. 35% dari ini, dari 100.000, ini sekitar 35.000. Ya. Kemudian masih ada reward. Ya, mulai dari 1 juta. Mulai dari 1 juta sampai dengan 400 juta. Ini reward. Ya. Jadi reward mulai dari 1 juta sampai 400 juta. Nah sekarang oke. Real orang bekerja itu mesti berangkat pagi. Berangkat 9. Kalau enggak dia harus pulang jam 4.
Iya kan? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam. Anggap saja istirahatnya 1 jam. Berarti kerja berapa? 7 jam. Harus yang sahabat itu punya komitmen sebulan kita kerja 25 hari. Ya, hari Ahad libur, kalau di sini hari Jumat libur. Sehari tidak akan pulang kalau nggak dapat uang. Nggak bisa mereferensikan 2 orang. Oke, kita pakai hitungan matematis. Kalau 2, tadi kita kerja itu 7 jam sehari. Berarti pada saat kita mau prospek orang, mau prospek sahabat kita, itu ada jatah 1 orang 3,5 jam. Lama nggak 3,5 jam? Wah, lama banget itu. Saya itu kalau prospek biasanya dulu zamannya saya masih menjadi begitu itu. Saya biasanya begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, alhamdulillah. Oh itu begitu kan? Jadi ada tahapan interaksi, setelah itu relationship. Ya Bapak sekarang misalnya, kamu saja gimana? Begini. Tapi tidak dapat tambah penghasilan, tapi sehat nggak? Nah baru setelah itu kita masuk. Terus apa caranya? Saya dari formulir. Saya formulir, saya suruh isi. Kalau nggak kamu isi, saya pulang. Dia bilang begitu. Loh gitu? Iya. Orang itu dapat ilmu dulu, baru daftar, atau daftar dulu, baru sekolah. Sekolah, atau gitu kan? Jadi dipaksa. Orang itu dipaksa biasa. Nah kita ada jatah waktu 3,5 jam 1 orang. Oke, kita sponsor 1 taruh sini, sponsor kedua taruh sini hari pertama. Ya kan? Udah dapat orang. Hari kedua sponsor A1 taruh sini lagi B1. Nah sampai 25 hari. Kita akan di sini akan ada A25, di sini akan ada B25. Udah kita zaman begitu. Sekarang kita hitung komisi referensinya berapa? 25 sama 60. Berarti kita referensi berapa? Sini 25, sini 25, berarti 50 orang. 50 orang kali 85. Berarti berapa? 4.250. Iya kan? Saya katakan bulan pertama itu sudah saya turunkan platformnya ini. Saya mau komitmen bulan pertama harusnya 10 juta. Bahkan kalau saya katakan nggak 10 juta jangan mulai. Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya mungkin sama. Nggak boleh saya presentasi. Kalau saya presentasi itu ngeri. Kita sangat komitmen waktu itu. Kita hari ini besok kita harus bisa dapat di WTR1 umroh. Ini cuma kurang 1 orang untuk dapat sepeda motor. Hari ini kita keluar harus prospek 36 orang closing. Oh, ngeri dong. Sehari 36 closing. Padahal 600.000 minimal. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Kita punya keyakinan. Nah sekarang di sini ini 50 kali 85, 4250. Nah sekarang kita hitung pasangannya ada berapa? 25 kiri, 25 kanan. Ada 25 pasang. Kita hitung. Saya rekomendasi di sini ada 25, ada 40 berapa? 65 apa? 65. Anggap aja karena yang dapat banyak, yang diterima adalah 30.000. Berarti ada tambahan di sini 25 kali 30.000, 750.000, 5 juta. Ini bulan kedua akan berbeda. Ini akan sponsor, ini akan sponsor, ini akan sponsor.
ini akan sponsor. Anda nggak usah mikir lain-lain. Anda dapat matching. Ya kan? Ini dapat 60.000 kali 50. Kita dapat 15%-nya 60.000 berapa? 9.000 kali 50 orang. 150.000. Lalu pembinaannya. Makanya sebenarnya di sistem ini tuh Anda cuma ditawari 2 pilihan. Anda mau penghasilan 5 juta sebulan, atau Anda mau penghasilan 300.000 per hari. Pilih mana? Mau penghasilan 5 juta sebulan, atau 300.000 per hari? Ya 300.000 per hari dong. Karena kita bagi komisi setiap hari. Bahkan kadang-kadang itu ada yang belum bangun, komisinya udah masuk. Karena tidurnya habis subuh dia. Komisi di apa namanya? Ditransfer jam 8 jam 9. Dia belum bangun kan? Begitu. Makanya sebenarnya nanti pada saat kita sudah begini, ini sudah bergulir itu, seorang pelaku SBB itu dia akan ngomong sekarang hari apa? Dia nggak tahu Senin, nggak tahu Selasa, nggak tahu Rabu, nggak tahu Kamis. Karena cuma satu hari-hari terima bonus. Setiap hari terima bonus. Makanya masa katakan ini konsep ini nanti akan kita upgrade lagi segera, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang belum upgrade dari kaya ke raya, karena insya Allah di bulan depan kita sudah akan luncurkan program berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu nanti komisi referensinya aja 415. 415 tambah 25 berapa? 40 tambah 60 berapa? 500 referensi. 500.000. Ya, jadi lain tempat di mana? Di main. Makanya saya katakan sesal dahulu ya menyesal. Sesal kemudian ya menyesal. Daripada menyesal lebih baik nggak menyesal. Itu. Ya, jadi begitu. Bapak, ini caranya. Ada lagi? Udah kejawab 5 juta. Mudah ternyata cari 5 juta itu. Ada pertanyaan lagi? Wah, ini nggak ada pertanyaan ini. Paham atau nggak paham atau bingung? Kalau nggak ada pertanyaan, kebetulan ini saya kedatangan tamu istimewa. Waktu dia mau berangkat ke sini, dia bilang, jauh ya Pak ya, Jember. Mas, jauh itu kalau antum pandang. Iya kan, jauh itu kalau nggak didatangi. Kalau didatangi mesti dekat. Sama dengan begini, Mekah itu jauh ya? Ya jauh kalau kamu ada di Indonesia. Tapi begitu kamu di bandara, kamu udah bismillah, 9 jam udah sampai sana. Makanya, ya kan, jauh di mata, dekat didatangi. Dekat kalau didatangi. Nah, ini ada Mas Asep, beliau dari Medan. Banten. Oh, Banten, dari Banten, bukan dari Medan. Ini hostnya Komandan Indan. Hostnya Komandan, sama-sama orang Sunda. Jadi yang memotivasi Mas Asep datang ke sini, ini kan masih jam 20.45 WIT. Iya. Jadi waktu Indonesia Tegalan, karena kita di Tegalan, kita bisa dialog-dialog. Yang motivasi Mas Asep datang ke sini apa? Kemudian kesan-kesan setelah ketemu, ternyata direkturnya nggak jelas begini, kemana-mana sarungan, kalau pagi motor rumput begitu.
Lagi kita motong rumput, kita nyapu-nyapu, ini gimana nih? Apa yakin perusahaan ini akan besar? Kan begitu jadinya. Monggo Dan, dipandu Dan. Sini Dan. Sini Dan, sama komandan. Ya. Dulu ya udah dialog aja. Ini komandan saya, perkenalkan. Beliau ini Purnawirawan, Letkol Purnawirawan Kopassus. Nah, jadi kita semua di sini sahabat, ya. Jadi kalau saya tanya strategi begini itu disiplin itu belajar sama beliau. Kadang-kadang kita lemot juga, kadang kurang disiplin nih, harus disiplin. Nah, tanya sama beliau. Baik, terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Asep. Siap. Kang Asep, motivasi apa yang membuat Kang Asep untuk pengen tahu kantor MIM yang notabene kita di dalam kampung masuk dari jalan raya itu kurang lebih 1,5 kilo dengan jalan yang pas mobil. Jadi yang membuat motivasi Kang Asep untuk datang ke PT MIM itu apa? Ya, sebenarnya banyak ya yang memotivasi saya. Pertama, saya memang ingin belajar langsung ya ilmu bisnis ini sama Abah Nyoto kan. Karena selama ini yang saya lihat hanya di Zoom meeting, kemudian hanya komunikasi di WhatsApp kan begitu. Kalau bagi saya, kalau memang saya sudah serius untuk menjalankan sebuah bisnis ya, saya selalu ingin bertemu langsung begitu. Karena perasaannya beda, Pak. Gitu. Dibandingkan kita melihat di Zoom meeting dengan ketemu langsung kantornya, kemudian orang-orangnya, manajemen gitu. Itu mesti ada kekuatan yang berbeda begitu. Selama Kang Asep sudah ketemu kita, ketemu sama stafnya PT MIM, segala macam. Tadinya kan, bener nggak tempat ini kantornya PT MIM? Iya, betul. Nah, gitu. Jadi setelah Kang Asep membuktikan sini, oh ternyata Kang Asep tahu sendiri bagaimana kantor MIM yang sebenarnya gitu. Betul. Sehingga untuk meyakinkan sama rekan-rekan dapat MIM semua, itu bahwa Kang Asep sudah membuktikan bahwa kantor MIM itu bukan nyewa, bukan receh, memang benar asli hartanya PT MIM. Nah, gitu ya. Terus Kang Asep selama belajar sama Pak Nyoto, apa saja yang sudah didapatkan ilmu dari apa? Iya, sangat banyak sekali ya ilmu yang didapatkan dari Abah itu, ilmu-ilmu bisnis, strategi-strategi bisnis, motivasi khususnya ya. Karena memang ini penting, kadang kita lemah ya untuk memotivasi diri sendiri, maka kita butuh orang lain agar kita terus termotivasi begitu. Sehingga ibarat HP ya, ibarat HP yang perlu dicas, maka di sini sumbernya gitu. Jadi kalau kita mau belajar ya harus serius begitu. Maka saya datang ke sini, saya ingin langsung datang ke sumbernya. Saya punya prinsip bahwa menjalankan bisnis network marketing itu minimal ada 4P atau 5P lah ya. Jadi pertama people. Ya, saya ingin kenal dengan orang-orangnya begitu. Bener enggak gitu? Asli enggak gitu kan? Karena jangan sampai kita tertipu oleh penampilan. Tapi kita harus ngebuktikan bahwa memang perusahaan itu seperti ini, manajemennya seperti ini gitu. Dan alhamdulillah ketika saya ke sini luar biasa memang begitu saya tiba di terminal Jember ya, Tawang Alun, saya langsung dijemput oleh direktur utama. Ini kan sesuatu ya, iya kan? Nggak ada di perusahaan lain, Pak, yang namanya pimpinan perusahaan itu kan mestinya ingin dihormati kan begitu kan. Nyuruh staf gitu ya. Wah gitu, nyuruh staf kan anak buahnya. Tetapi ini enggak. Bahkan beliau itu lebih muda dari saya. Itu kesan pertama luar biasa. Kemudian saya nyampe sini ketemu dengan komandan, komisaris PT MIM ya. Kemudian ketemu juga dengan tim IT, Pak Febri, dan juga siapa lagi di sini kemarin? Pak Budi ya.
bahkan sama peracik Direktur kopi operasi, ya. Pak Rashid. Wah, ini luar biasa. Jadi sahabat jangan ragu ya. Pertama people, orang-orang yang ada di PT MIM ini insya Allah orang-orang yang kredibel, profesional ya, orang-orang yang memang sudah berpengalaman gitu. Jadi kita berada di kapal yang tepat, dinakodai oleh seseorang yang tepat begitu. Yang kedua adalah produk. Yang kedua ya, ini penting gitu. Jadi saya ingin tahu bahwa memang produk MIM itu katanya bagus, ya kan? Akhirnya saya coba Pak, dari mulai Jipro, saya coba dari mulai Strackman, saya coba dari mulai kopi, ya kan? Dan saya penasaran kopi ini. Saya rencana ingin memasarkan kopi ini nanti di area Banten dan juga Kepri. Kebetulan nanti saya ada tempat juga di Kepri di sana. Alhamdulillah saya kesini ketemu dengan Pak Rashid sebagai peracik kopi. Saya diskusi, saya ngobrol gitu kan. Akhirnya banyak pengalaman yang saya dapatkan di sini, bahkan sampai kita kemarin tuh ya apa namanya Bikin kopi krim ya. Iya, Kopi krim. varian-varian kopi ya kan, pakai susu, coklat dan Jadi lain-lain. sebenarnya ada 90 varian itu. Ada 90. Iya. Kemarin baru belajar 3. Iya. Jadi masih banyak ya. Ya, tapi alhamdulillah di sini saya dapat pengalaman gitu. Dan itu sesuatu banget Pak, ketika saya ketemu langsung dengan Bapak dan dengan yang lain begitu. Kemudian P yang ketiga, tadi apa ya, people management, kemudian product, place, tempat kantor. Ya, katanya PT MIM ini kantornya di Jember. Saya ingin tahu benar nggak ya? Jangan sampai kita dibohongin Pak, karena hari ini banyak banget perusahaan yang mengaku kantornya di sini, di sana, di situ gitu kan. Ternyata kantornya sewa. Dan luar biasanya PT MIM kantornya nggak sewa teman-teman. PT MIM kantornya milik sendiri di atas tanah 1 hektar ya Pak, kurang lebih ya. Bangunan milik sendiri ya kan. Dan ini saya buktikan gitu. Dan ini menambah keyakinan saya untuk bisa action, kemudian memberitahukan kepada tim saya. Alhamdulillah malam ini juga tim saya hadir dari Jayapura, Pak Saka Muhammad, ya kan, Pak Alexander dari mana ya, Purbalingga kalau nggak salah, lupa saya Pak Alex itu. Alhamdulillah gitu. Ini akan saya informasikan kepada grup saya bahwa PT MIM ini luar biasa. Udah nggak usah ngelirik perusahaan lain kan gitu Pak, kesimpulannya. Iya iya. Kemudian yang berikutnya planning, marketing plan. Ini harus kita lihat gitu. Tadi Abah sudah ngejelasin di sini, marketing plan kita ini sangat simpel, mudah dipahami, duplikasinya juga mudah, dan apa ya? Saya kira ini sangat berbeda gitu. Mungkin agak mirip, tapi di sini ada konsep yang berbeda ya, di mana perusahaan ini berusaha untuk memberikan keadilan kepada mitranya dalam pembagian komisi, begitu. Apalagi nanti kalau sudah dikeluarkan bulan depan, kata Abah, ini akan dikeluarkan yang berlimpah-limpah. Iya. Belum nanti ada lagi yang ruah-ruah. Iya, yang berubah. Ini mantap banget ya. Iya. Ini luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa kenal PT MIM ini, dikenalkan oleh sponsor saya, upline saya Pak Bambang ya. Kemudian Pak yang terakhir ini apa ya? 4 aja dulu deh. Jangan banyak-banyak. Ya. 4 aja dulu, ini sudah menjadi patokan saya untuk menjalankan bisnis. Dan ini juga menjadi patokan teman-teman tentunya di seluruh Indonesia, member-member MIM. Jadi jangan ragu, ya, jalankan bisnis MIM ini dengan benar. Ya, jangan sampai kita tidak amanah, tidak jujur ya, menjelaskan produk ini kadang overclaim Pak. Itu nggak boleh. Kita jelaskan jujur apa adanya. Jangan overclaim ini kacamata tahan banting gitu kan. Oh, kemudian dilindas sama tronton juga nggak pecah gitu, ya kan? Kita biasa saja. Misalkan gini Pak, kalau saya ilmunya, ini kacamata, ada yang nanya misalkan, Pak Asep ini kacamata bisa menyembuhkan plus nggak? Saya jelaskan, saya rinci Pak, ini bukan kacamata plus Pak, begitu kan? Ini bukan kacamata plus yang seperti dijual di optik, di mana kita datang ke optik, kemudian dites mata kita kan, nah, kemudian dikasih lensanya khusus untuk baca. Ini bukan kacamata baca, tetapi ya ada member atau konsumen kita yang memakai kacamata ini, kacamata MIM ya,
kemudian beliau memiliki apa ya, plus ya, matanya itu plus, atau min. lalu beliau terapi dengan kacamata MIM ini, ya, alhamdulillah plusnya berkurang dan kacamata plus yang biasa dibaca, yang dipakai oleh dia itu nggak dipakai lagi. Artinya apa? Di situ ada nilai lebihnya begitu. Ya, kita tidak mengklaim, tetapi pada kenyataannya ternyata ada yang sembuh dengan kacamata ini, gitu. Yang menyebabkan kesembuhan itu, Kang Asep tahu nggak? Apa yang bisa mengurangi plusnya? Kacamata atau produk itu hanya wasilah ya, sebenarnya. Kalau saya sih yakin bahwa itu kehendak Allah, semuanya itu. Contoh kopi, ada beberapa mitra kita yang terkena COVID ya, yang penghilang indera penciumannya hilang, rasa lidahnya hilang, kemudian setelah minum kopi Shako itu, alhamdulillah dalam beberapa hari sembuh. Ada yang ikhtiar dengan Jipro. Jadi herbal kita itu banyak, teman-teman tinggal pilih cocoknya ini mau apa ya, mau pakai yang mana. Ada Jipro, ada Strikeman, ada kopi Shako, bebas. Gitu. Kang Asep, tahu nggak rahasianya kenapa orang plus bisa berkurang plusnya, kalau orang min juga berkurang plusnya? Bisa teruskan ya? Oh ya, siap. Nah, kalau kita pakai kacamata, biasa pakai kacamata plus, beban ke saraf mata dan otak itu langsung. Pada saat setelah kita selesai baca, kita pakai kacamata itu, kita melihat apapun yang sifatnya bersinar itu akan tertahan sama kaca. Sinar yang tajam itu, sehingga saraf kita itu, saraf mata, itu istirahat. Istirahatnya itu tidak punya beban, maksudnya bukan istirahat tidak bekerja, enggak. Jadi mata itu yang biasanya menerima beban langsung, dari pandangan langsung, itu disaringlah sama kaca itu. Sehingga ini tidak mengalami beban. Akhirnya darah yang mengalir di saraf itu adalah secara sempurna ngalirnya. Lama-lama dengan ngalirnya darah, lancarnya darah di saraf mata dan otak, apalagi ditambah oksigen banyak dalam otak, maka makin lama makin sempurna saraf itu, akhirnya jadi plusnya akan berkurang. Iya, itu karena apa? Tidak terlalu menerima beban yang berat saraf mata itu dibanding dengan tidak memakai kacamata itu. Jadi yang membuat kurang plusnya itu. Nah, kadang-kadang saya sudah saya praktekkan, saya buktikan sendiri. Selama 1,5 bulan, tahu-tahu air mata keluar, perih ya, gatal, iya gatal, pedas. Nah, berarti selama ini ya tiap orang nggak sama ya waktunya, nggak sama. Nggak sama. Reaksi. Berarti selama ini saya itu kan sering di lapangan tembak ya, nembak begitu kena ini, kena misiu segala macam, sehingga kekebalan selaput mata dan saraf itu kena itu kan biasanya terima beban berat. Sehingga dengan bertambahnya usia akhirnya plusnya pertama jadi 250. Nah, kenapa 1,5 bulan? Ada juga yang 3 minggu sudah keluar mata, ada juga yang seminggu sudah keluar mata. Berarti kekebalan saraf saya itu selama ini itu tidak normalnya itu karena sering menerima beban, kena asap, kena apa gitu ya. Yang pada akhirnya begitu 1,5 bulan tidak menerima beban langsung dari pandangan itu, tidak pernah sinar langsung, disaring sama kaca itu, maka lama-lama saraf kita bebannya berkurang sehingga darah itu mengalir kembali lancar sehingga saya berkurang. Nah sekarang saya tinggal 150. Dari 250 tinggal 150. Jadi 250. Dari 250 sudah turun 150 selama 1,5 bulan. Saya pakai secara terus menerus gitu. Ya kita kalau keluar air mata gitu ya sudah taruh dulu, ntar kalau sudah ini pakai lagi ya. Memang gatel. Kalau pagi bangun tidur itu ada belek, tapi nggak sakit, mata itu nggak sakit, cuman belekan aja. Apakah itu melunturkan apa yang dari mata itu ya? Ya mungkin sarafnya sudah mulai ini sehingga luntur mungkin yang ini gitu. Ini penjelasan dari kacamata saya gunakan sendiri, saya praktekkan sendiri dan saya tes ke optik sudah turun jadi 150 dari 250. Luar biasa. Selama 1,5 bulan. Nah ini penjelasannya ya. Ini langsung testimoni loh dari. Bukan menyembuhkan, akan tetapi membuat saraf mata istirahat, tidak menerima beban langsung. Iya.
sehingga darah itu lancar, Lancar. gitu. Yang membuat turunnya plus itu di situ. Betul. Bukan sebagai obat penyembuh, bukan. Iya. Nah, Ya, jadi terima gitu, Kang kasih Asep. Pak Budi. Ini testimoni langsung ternyata ini nggak ada apa ya? Kita live ini sekarang nggak diatur ya. Enggak sengaja. Nggak ada rekayasa teman-teman gitu. Jadi ini saya juga dadakan gitu sama Abah suruh masuk sini gitu. Padahal ya agak kurang fit. Cuman alhamdulillah kok begitu duduk langsung fit ini. Jangan-jangan kursinya mengandung bioenergi. Sebelum kita akhiri, Ya. apa selama Kang Asep 3 hari di sini? Ya, banyak banget kesan-kesannya. Pertama masuk sini, saya sedikit nggak percaya, kantornya megah ya. Menurut saya ini dibandingkan yang lain megah, karena rata-rata perusahaan multi level ya, yang sederajat dengan PSBB ini, ya sewa, kadang-kadang mereka kan uji coba juga Pak, spekulasi, ya kan, ngedirin perusahaan, akhirnya sewa gedung, ya kan, nanti kalau bisnisnya nggak jalan, akhirnya bubar, kan gitu. Kalau ini enggak gitu, begitu masuk, pemandangannya enak, natural, di pinggirnya sawah, gitu kan. Bahkan saya nginep di sini pun gratis. Banyak gazebo ya. Ya untuk rekan-rekan yang kamar khusus. Kamar khusus. Untuk rekan-rekan nanti bisa nanti kalau mau berkunjung di sini ya, untuk kalau perlu cari penginapan. Betul. Di atas sudah ada kamar ber-AC, mandi air panas. Betul. Ada gitu ya. Pokoknya kesannya sangat luar biasa ya. Sangat nyaman sekali Pak saya di sini, dan terima kasih kepada PT MIM, kepada manajemen ya, sudah menerima saya jauh-jauh dari Serang, Banten, di sini dijamu dengan baik begitu. Perlu diketahui juga sama Kang Asep, mungkin kalau melihat bagian gudang itu ya, di samping produk untuk PSBB itu ada produk-produk yang untuk konvensional. Cuman kita nggak bisa sampaikan ke sahabat MIM lah, karena sahabat MIM itu kan di PSBB. Ini jangan khawatir, di sini produk banyak sekali. Ada 17 macam produk di luar yang digunakan untuk bisnis di PSBB. Itu ya perlu diketahui saja. Di sini bukan kantor ecek-ecek, akan tapi mau produk apa saja, dan untuk kesehatan tubuh itu semuanya ada stok di sini. Mulai dari alas kaki, penghilang kanker, mau ada yang berupa cair maupun yang berupa padat seperti Jipro, semuanya lengkap. Jadi jangan khawatir, di sini misalkan ada rekan-rekan yang butuh apa saja, yang mau jadi distributor, monggo di sini menghubungi PT MIM. Oh saya nggak mau PSBB, saya mau megang salah satu produk. Nah nanti bisa menghubungi Abah Nyoto di PT MIM. Kira-kira pengalamannya menjadi distributor sudah berapa lama, segala macam kan gitu. Kan perlu kita juga memberikan memberikan suatu pandangan, dia itu bisa nggak kita jadikan. Tapi kalau sudah biasa menjalankan suatu usaha, itu artinya di sini banyak peluang ya Pak ya. Banyak peluang. Mau PSBB, mau jadi distributor, mau menjalankan produk apa saja, oke. Ya demikian rekan kalian. Barangkali ada rekan yang jauh-jauh ingin berkunjung di PT MIM dan membuktikan bahwa kantor PT MIM ya seperti ini adanya. Di sana banyak pemandangan, banyak juga gazebo, Musante di belakang ada gazebo, ada kolam renang di belakang, ada juga nuansa kuno, rumah Duglo di sana. Itu mungkin insya Allah 2 bulan lagi selesai semua. Kalau ada rekan-rekan di sini nginep gratis, tidak ada pungutan apa-apa. Kalau pengen tahu kantor MIM yang jauh-jauh, terutama yang dari Sulawesi itu, Pak Yono yang menggebu-gebu, ditunggu di sini. Hamas sudah menunggu gitu. Iya betul. Mobil Hamas sudah menunggu. Demikian rekan sekalian, sahabat MIM. Oh, ini promo. Ada promo dari Pak Dirut mau menyampaikan promo. Monggo Pak Dirut. Oh ditanya nih. Ditanya. Nanti kita tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita sampaikan untuk promo tanggal 26 September 2021. Monggo untuk teman-teman dicatat dan diingat-ingat kalau bisa promonya diborong. Promo yang pertama, 1 pin kaya cukup 160.000. Itu A, food spot 1, kacamata MIM glasses 1, yaitu kacamata yang kotak. Terus yang B, 3 pack food spot atau 3 saku kopi rempah 100 gram. Terus yang C, 1 Strackman plus 1 saku kopi rempah yang 100 gram. Terus yang kedua, 1 pin kaya raya 500.000, itu yang A 2 Strackman plus 2 Zipro. Terus yang B, 5 kacamata MIM glass, yaitu yang hitam kotak. Promo hanya khusus peserta Zoom meeting. Dibatasi sampai jam 22.00 WIT, waktu Indonesia Tegalan. Mungkin cukup sekian saja pengumuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MIM sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Dua sekarang ini. Yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam.